Pemirsa, apakah pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Presiden Jokowi akan bisa memberantas tuntas perilaku judi online di Indonesia? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat sore, Bang Nasir. Selamat sore, Vera. Oke, Bang Nasir, PPATK menemukan ada 20 negara yang menerima aliran dana judi online dari Indonesia. PPATK juga menemukan ada sebanyak 4.000 sampai dengan 5.000 rekening mencurigakan terkait transaksi judi online ini dengan nilai transaksinya fantastis sekali. Angkanya dalam 5 tahun terakhir 600 triliun rupiah. Menurut Anda apakah temuan ini menunjukkan sebetulnya sudah terlalu lama transaksi judi online itu dibiarkan berkembang di Indonesia? Iya, Indonesia ini sudah terlanjur menjadi surga bagi para pelaku kejahatan transnasional. Bukan hanya peredaran gelap narkoba, judi online juga sudah lama bercokol di negeri ini. Dan tentu saja banyak pihak berkepentingan dan kita tidak bisa menutup mata bahwa judi online ini di backup ya oleh oknum-oknum ya yang punya akses dengan kekuasaan. Ya, dalam arti mereka oknum-oknum yang selama ini yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan judi online tersebut. Nah, karena di-backing oleh oknum-oknum tersebut sehingga mereka masih leluasa untuk melakukan aksi-aksi seperti ini. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya sesuatu yang sangat patut untuk kita dukung bersama. Satgas pemberantasan judi online yang diketuai oleh Menko Polhukam itu akan efektif kalau dia konsisten. Dan kita harus juga ingatkan Presiden Jokowi bahwa usia pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah menghitung bulan. Nah, karena itu di sisa pemerintahannya masyarakat menanti apakah perang yang dikumandangkan oleh Presiden Jokowi terhadap judi online ini bisa lebih baik ya. Dan saya juga sudah membaca bahwa Ketua Harian Pencegahan judi online ini dijabat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Harian Penegakan Hukumnya dilakukan oleh Kapolri. Nah, mudah-mudahan Satgas ini konsisten ya karena melibatkan PPATK juga. Karena PPATK itu adalah Financial Intelligence Unit ya yang diharapkan bisa membantu Satgas kemana saja aliran uang itu. Jadi saya sudah mendengar tadi bagaimana strategi yang dilakukan oleh Satgas dan cuman memang ya mudah-mudahan saja bandar-bandar atau katakanlah pelaku-pelaku otak di belakang ini semua itu apa istilahnya tidak kalah dengan strategi ini. Ya, jadi ketika strategi ini disampaikan kepada publik, di satu sisi memang publik harus tahu strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi di sisi lain juga bandar atau otak dalang besar di balik judi online juga ketika mendengar ini dia berusaha juga ya untuk mengalahkan strategi itu. Jadi ini berpacu dengan waktu ya. Bagaimana Satgas bisa benar-benar strategi mereka itu tidak bisa dikalahkan oleh bandar-bandar besar ya judi online tersebut. Jadi itu saja sebenarnya sederhananya begitu ya. Ketika mereka mendengar ada strategi yang akan dilakukan, nah mereka juga berusaha untuk mencegah agar strategi itu tidak merusak bisnis haram mereka tersebut. Bang Nasir, pembentukan Satgas itu kan tidak asing sebetulnya di telinga masyarakat begitu ya. Sudah sering sekali ada Satgas ini, Satgas itu, Satgas TPPU, nah ini lagi Satgas judi online. Tapi apa yang bisa kita harapkan dari segi penegakan hukumnya? Apakah ini akan bisa lebih agresif nampaknya? Di satu sisi memang kita apresiasi dengan Satgas ya. Tapi di sisi lain kehadiran Satgas itu juga menunjukkan bahwa institusi yang seharusnya bekerja untuk memberantas judi online tersebut tidak mampu melakukannya dengan baik. Sehingga dibutuhkan penanganan bersama. Bisa jadi ya mereka selama ini ada oknum-oknum yang membackup ya, yang membacking aktivitas judi online tersebut. Jadi memang kita selalu mendengar ada Satgas ini, Satgas itu. Nah, mudah-mudahan konsistensi Satgas ini itu diharapkan oleh masyarakat ya. Jadi diharapkan strategi ini benar-benar ya menjadi strategi yang bisa ya
membabat habis sampai ke akar-akarnya judi online. Karena begini, ketika situs mereka diblokir, mereka bisa membuat situs-situs lainnya. Jadi seperti patah tumbuh, hilang berganti. Ya, mati satu, tumbuh seribu. Jadi ini memang tantangan bagi aparat penegak hukum ya terkait dengan situs-situs judi online tersebut. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa judi online ini sudah merasuki semua lapisan masyarakat. Mirip seperti peredaran gelap narkoba yang sudah tidak memandang lagi kelas atau strata sosial. Begitu juga judi online. Bahkan judi online ini lebih ganas daripada judi offline. Dia bisa di mana-mana saja, di rumah, ya di tempat lain dan sebagainya, dia bisa melakukan aktivitas judi online. Nah, karena itu betul-betul strategi ini harus dilakukan, ya. Bagaimana memblokir sampai habis atau memblokir semua situs-situs yang berpotensi, bukan hanya situs yang memang selama ini melakukan aktivitas judi online, tapi juga situs-situs yang berpotensi ya terjadinya transaksi judi online itu juga harus dibabat habis oleh pemerintah, oleh Satgas ini khususnya. Oke, Bang Nasir sejak tadi menyinggung soal adanya backing dari oknum tertentu begitu ya, yang berusaha untuk menutupi adanya transaksi judi online ini. Dan Polri sendiri juga berkomitmen bahwa mereka akan menindak tegas bagi aparat yang terlibat dalam judi online, baik itu sanksi kode etik maupun juga sanksi pidana. Apakah ancaman ini sekiranya bisa menindak tegas dan memberantas ke akar-akarnya menurut Anda? Ya, membacking oleh oknum tertentu terhadap aktivitas judi online ini bukanlah sesuatu yang sesuatu yang disembunyikan atau sudah menjadi rahasia publik menurut saya. Dan komitmen Kapolri dalam pandangan pribadi saya tidak saya ragukan ya untuk menindak dengan tegas aparat-aparatnya ya bawahan-bawahannya yang membacking ya perjudian online tersebut ya apalagi mereka yang ikut dalam aktivitas judi online tersebut. Nah, karena itu sekali lagi secara internal memang dalam konteks ini Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri harus memastikan bahwa seluruh aparatnya ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu benar-benar ikut mendukung ya keinginan dari Presiden Jokowi memerangi judi online tersebut. Jadi ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur enak itu ya terlanjur mendapatkan banyak uang dari judi online tersebut sehingga sulit untuk meninggalkannya. Nah, karena itu ini memang butuh komitmen, konsistensi dan kemauan yang kuat ya dari Kapolri dan kami percaya bahwa Kapolri bisa melakukan itu. Nah, apalagi sudah dinyatakan oleh Presiden bahwa Presiden akan memerangi ya dan akan menuntaskan ya sebelum dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia terkait dengan judi online tadi. Banyak pakar, Bang Nasir, yang menilai bahwa pemberantasan judi online itu tebang pilih saja, di mana hanya sampai pada pelakunya saja, tidak menyentuh para bandar judi online ya. Apakah Anda mengakui nampaknya memang tebang pilih itu terjadi dan kalaupun itu memang masih juga terjadi dengan adanya Satgas ini hanya menangkap mereka yang para pelakunya saja, apa konsekuensinya di hadapan publik kemudian? Iya, jadi memang ini tantangan ya, sama seperti peredaran gelap narkoba. Yang disentuh itu para pemakai ya, atau kadang pengedar, tapi bandar-bandar kelas kakapnya tidak pernah tersentuh ya. Ada tapi tidak banyak yang tersentuh atau tertangkap. Nah, oleh karena itu kita harapkan judi online ini harus bisa menyasar ya aktor yang besar di belakang ini semuanya, bukan hanya pelaku atau mereka yang kemudian ikut main judi online atau katakanlah level-level di bawahnya, tapi juga harus menyasar atau kemudian mendapatkan yang besar gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ikan-ikan kecil ya itu ditangkap, tapi ikan besarnya seolah-olah tidak tersentuh. Nah, ini harapan masyarakat. Jadi di satu sisi saya sepenuhnya ya bisa memahami dan apa yang disampaikan oleh sejumlah pakar tadi itu, tapi kita juga menyadari bahwa ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, karena itu sekali lagi konsistensi ya, kemauan yang kuat, saya pikir itu modal ya untuk bisa memerangi judi online ini sampai ke akar-akarnya. Oke, terakhir Bang Nasir, upaya preventif atau pencegahan apakah masih perlu dilakukan di kondisi saat ini atau pemerintah baiknya ya fokus saja pada pemberantasan dan penegakan hukumnya?
Sebenarnya pencegahan dan penindakan itu kan ibarat dua sisi mata uang ya, yang nggak bisa dipisahkan. Jadi penindakan itu juga sebenarnya bahagian dari pencegahan. Tapi upaya-upaya pencegahan itu harus dilakukan ya, seperti PPATK ya. Tinggal PPATK, tinggal maksud saya begini, PPATK biasanya melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, oleh karena itu aparat penegak hukum, apakah itu polisi ya terutama, itu harus berani untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya keras gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa menutup ya, memblokir ya. Tadi saya sudah mendengar bagaimana strateginya memblokir, kemudian diberi waktu 30 hari, kalau tidak ada kemudian itu diambil oleh negara, kemudian pemiliknya akan ditelusuri dan sebagainya. Saya pikir kalau ini konsisten dilakukan ya lama-lama itu akan hilang begitu ya, meskipun tidak bisa hilang sama sekali begitu. Tapi paling tidak kita akan lepas dari darurat judi online di Indonesia ini. Oke, semoga komitmen itu benar-benar dilakukan begitu ya dengan adanya Satgas ini. Kita nantikan bersama bagaimana nanti implementasinya. Terima kasih Bang Nasir Jamil sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.